Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismirahin. Di sini saya mahasiswa program studi profesi Nurse Stikes Global Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pemberian pendidikan kesehatan terkait tentang imunisasi. Sebelumnya saya minta maaf jika nantinya saya akan sering menengok ke sebelah kanan karena di sebelah kanan saya terdapat panduan saya dalam pemberian materi ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Imunisasi. Untuk di Indonesia sendiri masih banyak orang tua yang tidak mengetahui apa sih imunisasi itu. Apakah imunisasi penting bagi anak mereka? Atau bahkan masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa tanpa dilakukannya pemberian imunisasi, anak mereka nantinya tidak akan kenapa-napa dan tidak akan terkena penyakit-penyakit bahaya. Apa benar? Nah, pertama-tama kita akan bahas terkait pengertian dari imunisasi itu. Imunisasi adalah suatu upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman atau bibit kuman yang telah dilemahkan atau telah dimatikan ke dalam tubuh. Sedangkan vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Jadi imunisasi merupakan suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigen ke dalam tubuh, antigen yang lemah ke dalam tubuh, sehingga nantinya tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Nah, untuk dalam sistem imun itu tersendiri, sistem imun itu mempunyai memori atau daya ingat. Nah, jadi pada saat vaksin itu dimasukkan, tubuh akan merespon membentuk antibodi, sehingga saat vaksin itu masuk, antibodi tersebut akan menyerang vaksin tersebut dan membentuk sebuah antibodi. Dan sistem imun sendiri itu akan merekam kejadian tersebut, menyimpannya, dan akan membentuk sebuah pengalaman, sehingga bila suatu saat anak terpajan dengan penyakit tersebut, nantinya anak tidak akan sakit lagi, atau mungkin nantinya anak hanya akan mengalami sakit ringan. Selanjutnya, mengapa sih imunisasi itu dilakukan? Di sini saya akan menjelaskan terkait manfaat dan tujuan. Yang pertama, imunisasi merupakan upaya pencegahan yang paling cost efektif. Yang kedua, imunisasi menggunakan vaksin produksi dalam negeri sesuai standar WHO. Dan yang ketiga, imunisasi dapat menurunkan angka kesakitan, angka kematian, dan angka kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, atau biasa kita sebut dengan PD3I. Yang keempat, selain dapat mencegah penyakit bagi diri sendiri, imunisasi juga dapat melindungi orang-orang yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, penyakit apa saja sih yang dapat dicegah oleh imunisasi? Yang pertama ada difteri. Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Corynebacterium diphtheriase. Nah, bakteri ini menginfeksi pada bagian hidung dan tenggorokan yang dapat menyebabkan terjadinya pembekakan pada daerah tenggorokan dan tonsil, sehingga dapat menimbulkan masalah pernafasan pada anak. Yang kedua ada pertusis. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis atau batuk hujan. Penularan penyakit ini dapat melalui droplet atau percikan ludah dari batuk ataupun bersin. Nah, gejala dari penyakit ini yaitu pilek, mata merah,
bersin, demam, batuk ringan yang lama-kelamaan nantinya akan menjadi parah dan dapat menimbulkan batuk yang cepat dan keras. Dan bila dibiarkan saja, komplikasi dari penyakit ini dapat menyebabkan pneumonia atau infeksi pada paru-paru. Yang ketiga, penyakit tetanus. Penyakit tetanus ini adalah infeksi bakteri dengan potensial fatal yang dapat mempengaruhi saraf sehingga dapat menimbulkan kejang otot yang menyakitkan, terutama pada daerah rahang dan leher. Hal ini akan membuat anak sulit untuk bernafas hingga dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya ada TBC, di mana dikenal dengan penyakit TB atau penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, penularan penyakit ini melalui percikan ludah si penderita pada saat batuk ataupun bersin. Selanjutnya yaitu ada campak, di mana campak ini biasanya disebut dengan rubella, adalah munculnya ruam kemerahan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh virus yang dapat menular melalui percikan ludah si penderita saat batuk ataupun bersin. Yang keenam ada hepatitis B. Nah, hepatitis B ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati atau biasa kita sebut dengan penyakit kuning. Nah, penularan penyakit ini dapat melalui suntikan yang tidak aman seperti saat melakukan transfusi darah. Yang kedua, hubungan seksual, dan yang ketiga dapat ditularkan dari ibu ke anak saat melakukan proses persalinan. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Dan dari sekian banyak penyakit yang sudah saya sebutkan tadi, hampir sebagian penyakit yang terjadi akibat adanya penularan, entah dari droplet atau percikan ludah, batuk, bersin, bahkan sentuhan secara tidak langsung. Dan apabila seseorang anak tidak melakukan vaksin, otomatis kekebalan imun yang anak miliki akan masih kurang atau lemah. Bila kekebalan imun anak lemah, virus, bakteri tentu akan mudah untuk menyerang. Oleh karena itu, pemberian imunisasi pada anak sangat penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis imunisasi. Nah, jenis imunisasi ini ada dua, yaitu imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Nah, untuk imunisasi wajib sendiri yaitu imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka untuk melindungi orang tersebut dan orang sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Nah, untuk imunisasi wajib itu tersendiri terbagi atas 3, yaitu imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Untuk imunisasi rutin merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, imunisasi rutin ini terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan pada bayi yang berusia 0 sampai 1 tahun. Imunisasi apa saja sih yang diberikan pada bayi? Yang pertama ada vaksin hepatitis B, yang kedua ada vaksin BCG, yang ketiga ada vaksin polio, keempat ada vaksin TPT, yang kelima ada vaksin campak. Selanjutnya dari imunisasi rutin tadi kan terbagi menjadi 2, yaitu imunisasi dasar dan lanjutan. Nah, untuk imunisasi lanjutan merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau memperpanjang masa perlindungan untuk anak. Nah, untuk imunisasi lanjutan itu tersendiri terbagi atas 3 sasaran, yaitu pada batita, anak usia SD, dan WUS atau wanita usia subur.
Untuk batita sendiri diberikan vaksin DPT dan campak, dan untuk anak usia SD itu diberikan campak, DT, dan TD. Untuk wanita usia subur itu akan diberikan vaksin tetanus. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang apa itu imunisasi tambahan. Nah, imunisasi tambahan merupakan imunisasi yang diberikan kepada kelompok tertentu yang paling berisiko terhadap penyakit sesuai dengan kejadian epidemiologis dan periode pada waktu tertentu. Sedangkan untuk imunisasi khusus merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Nah, situasi tertentu antara lain seperti persiapan keberangkatan calon jamaah haji atau umroh, atau persiapan menuju negara-negara yang dimana terdapat penyakit tertentu dan kondisi kejadian luar biasa. Selanjutnya ada imunisasi pilihan, yang dimana imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang didapatkan atau yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kapan sih dilakukannya pemberian imunisasi atau jadwal imunisasi. Yang pertama, sasaran imunisasi pada bayi atau kurang dari 1 tahun. Nah, di sini ada jenis imunisasi hepatitis B untuk usia pemberian 0-7 hari. Selanjutnya ada BCG. Nah, dapat diberikan pada usia 1 bulan. Jenis imunisasi polio dapat diberikan pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan. Untuk jenis pemberian imunisasi DPT dapat diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Sedangkan untuk jenis imunisasi campak itu dapat diberikan pada usia 9 bulan. Untuk selanjutnya itu sasaran imunisasi pada anak balita. Nah, di sini untuk jenis imunisasi yang dapat diberikan yaitu DPT, dan untuk usia pemberiannya yaitu 18 bulan. Selanjutnya yaitu ada campak. Untuk usia pemberiannya itu dapat dilakukan pada saat usia 24 bulan. Selanjutnya yaitu jadwal imunisasi pada anak sekolah dasar atas sederajat. Yang pertama, sasarannya yaitu pada kelas 1 SD. Nah, jenis imunisasi yang dapat diberikan yaitu campak. Waktu pemberiannya itu pada bulan Agustus. Sedangkan untuk DT itu dapat diberikan pada bulan November. Dan untuk sasaran selanjutnya yaitu kelas 2 dan 3 SD itu dapat diberikan jenis imunisasi berupa TD dengan waktu pemberian pada bulan November. Baik, sekian pemberian pendidikan kesehatan yang dapat saya lakukan. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.